Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Anggraini, NIM 20307111024 dari Prodi Administrasi Publik, ingin menjelaskan sedikit tentang administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran meliputi pengertian dan fungsi administrasi perkantoran, ruang lingkup pekerjaan perkantoran, perencanaan sistem perkantoran, organisasi perkantoran, komunikasi perkantoran, korespondensi atau macam-macam surat, dan tata ruang kantor. Pengertian administrasi perkantoran. Dalam pengertian luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja, sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Administrasi dalam arti sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha. Sedangkan dalam pengertian luas, administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas, struktur, kegiatan, dan runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan sebagai sumber. Fungsi administrasi perkantoran. Administrasi mempunyai 5 fungsi penting, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi penyusunan, fungsi koordinasi, fungsi pelaporan, dan yang terakhir fungsi anggaran. Ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu rangkaian kegiatan, merencanakan, mengatur, dan menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta menyelenggarakan secara tertib. Perencanaan sistem perkantoran adalah pola perbuatan yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan caranya mengerjakan, dan di dalamnya terdapat segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan. Tata kerja dan tata tertib dalam menyelesaikan sesuatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. Organisasi perkantoran adalah suatu kolektivitas yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Jadi, menurut kami, organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Jadi, menurut kami, organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Komunikasi perkantoran. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Stewart mengenai komunikasi manusia, yaitu human communication is in the process through which individuals in relationship, growth, organization, and social respond to create message to adapt to environment and one another. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, langsung maupun dengan alat komunikasi, maupun dalam bentuk tulisan. Dengan komunikasi yang baik dapat menjalin hubungan dan pelaksanaan tugas saat bekerja pun berjalan dengan baik. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tata hubungan atau komunikasi administrasi dalam bidang usaha pada suatu kantor. Geoffrey Mills dan Oliver Standingford menyatakan bahwa komunikasi adalah salah satu dari fungsi-fungsi pokok kantor dan suatu proses yang penting bagi semua bentuk perusahaan. Korespondensi atau macam-macam surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perihal surat menyurat yang memiliki hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi ini dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan korespondensi dapat dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Pihak yang terkait dalam surat
Dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Jenis-jenis korespondensi sama dengan jenis dari persuratan yang ada pada perusahaan. Korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Yang pertama, korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Yang kedua, korespondensi internal. Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Tata ruang kantor. Ruang kantor ini merupakan ruangan yang mana semua kegiatan yang dilakukan karyawan secara bersamaan dapat terlihat karena tidak ada penyekat atau penghalang. Keuntungan dari tata ruang kantor ini antara lain memudahkan dalam melakukan pengawasan, pengaturan cahaya, suhu, warna, dan dekorasi. Mudah untuk fleksibel jika diperlukan perubahan ruangan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Memperlancar arus kerja dalam penyebaran informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi antar karyawan. Mempermudah penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. Kerugian ruang kantor terbuka, yaitu kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia, kegaduhan atau kebisingan, akan mudah terjadi sehingga menyebabkan konsentrasi pecah. Karyawan kurang leluasa terhadap hal-hal yang bersifat pribadi. Batas kedudukan antara pemimpin dan bawahan tidak jelas. Kemungkinan nampak adanya tumpukan berkas atau kertas dan peralatan kerja yang berserakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.